Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Agung Barun Nasibuan. Di sini saya akan menjelaskan tetapan kesetimbangan kimia dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Agatha Putri Nugroho dengan NIM 240403095. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kesetimbangan kimia dan faktor-faktor yang memengaruhi kesetimbangan kimia. Perkenalkan, nama saya Andre Christian Davey dengan NIM 240403057. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Butarian dengan NIM 240403090. Kesetimbangan kimia adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring berjalannya waktu. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis dan faktor yang memengaruhi kesetimbangan kimia. Yang pertama adalah jenis-jenis kesetimbangan kimia. Kesetimbangan statis terjadi jika reaksi kimia yang dihasilkan merupakan reaksi kimia satu arah atau reaksi kimia yang tidak dapat kembali lagi seperti semula. Contohnya, kertas yang dibakar. Sedangkan kesetimbangan dinamis terjadi jika reaksi kimia yang dihasilkan merupakan reaksi kimia dua arah atau reaksi kimia yang bisa kembali seperti semula. Contohnya, air yang direbus. Jika uap air terkena tutup panci, mereka akan kembali menjadi air. Berdasarkan wujudnya, kesetimbangan dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen. Reaksi kesetimbangan kimia di mana zat terlibat di dalamnya memiliki wujud yang sama. Kesetimbangan antara larutan dengan larutan. Contohnya, Fe3+ tambah SCN- menghasilkan FeSCN2+. Kemudian kesetimbangan antara gas dengan gas. Contohnya, N2 tambah O2 menghasilkan 2NO2. Kemudian yang kedua yaitu kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen adalah reaksi kesetimbangan kimia di mana zat terlibat di dalamnya memiliki wujud yang berbeda. Contohnya, kesetimbangan antara zat padat dengan gas, seperti CaCO3 setimbang dengan CaO tambah CO2. Kemudian kesetimbangan antara gas dengan zat cair, seperti CO2 tambah H2 setimbang dengan CO tambah H2O. Kemudian kesetimbangan antara zat padat dengan larutan. Contohnya, BaSO4 setimbang dengan Ba2+ tambah SO2-4. Kemudian yang terakhir, kesetimbangan antara gas, zat padat, dan zat cair. Contohnya, NaHCO3 setimbang dengan Na2CO3 tambah H2O tambah CO2. Pengaruh volume terhadap kesetimbangan. Untuk reaksi kesetimbangan yang melibatkan gas, pengurangan volume akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah yang jumlah molekulnya lebih sedikit. Sebaliknya, penambahan volume akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah yang jumlah molekulnya lebih besar agar kesetimbangan dapat tercapai. Yang kedua, pengaruh tekanan terhadap kesetimbangan. Tekanan juga dapat mempengaruhi kesetimbangan kimia. Ketika tekanan dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah molekulnya lebih kecil. Sebaliknya, ketika tekanan diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah molekulnya lebih besar. Yang ketiga, pengaruh suhu terhadap kesetimbangan. Jika suhu kesetimbangan dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergerak ke arah reaksi endotherm, yaitu reaksi kimia yang menyerap kalor atau panas. Sebaliknya, penurunan suhu akan menggeser kesetimbangan ke arah reaksi exotherm, yaitu reaksi kimia yang menghasilkan kalor. Yang keempat, pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan. Ketika konsentrasi salah satu reaktan atau produk dalam reaksi kesetimbangan diubah, maka komposisi campuran kesetimbangan juga akan berubah.
untuk meminimalkan efek perubahan konsentrasi. Jadi, jika konsentrasi reaktan ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Sementara itu, jika konsentrasi produk ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Tetapan kesetimbangan kimia adalah perbandingan hasil kali molaritas reaktan dengan hasil kali molaritas produk yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu pemanasan air dalam wadah tertutup. Saat air dipanaskan dalam wadah tertutup, air akan berubah menjadi uap dan tertahan oleh tutup. Ketika pemanasan dihentikan, uap air akan kembali menjadi air. Pengaturan pH darah. Dalam darah, pH yang harus dipertahankan adalah sekitar 7,4. Kesetimbangan kimia terjadi antara asam karbonat H2CO3 dengan ion hidrogen H+ dan ion hidrogen karbonat. Kesetimbangan ekosistem. Reaksi kimia seperti fotosintesis dan respirasi sel menciptakan kesetimbangan kimia. Selanjutnya, rumus tetapan kesetimbangan atau dinyatakan dengan K, di mana A kecil dikali A besar ditambah B kecil dikali B besar setimbang dengan C kecil kali C besar tambah D kecil kali D besar. Dari pernyataan tersebut dapat kita notasikan sebagai tetapan kesetimbangan atau K sama dengan konsentrasi C pangkat C kecil dikalikan dengan konsentrasi D pangkat D kecil per konsentrasi A besar pangkat A kecil kemudian dikali konsentrasi B besar dipangkatkan dengan B kecil, di mana K adalah tetapan kesetimbangan, konsentrasi A merupakan dalam bentuk molaritas, begitu juga dengan konsentrasi B, C, dan D. Untuk A, B, C, D yang huruf kecil adalah koefisien dari masing-masing molaritas zat. Contoh soal kesetimbangan kimia. 1 liter campuran gas pada suhu 100 derajat Celcius pada keadaan setimbang mengandung 0,0045 mol di nitrogen tetraoksida dan 0,03 mol nitrogen dioksida. Soalnya itu, tuliskan rumus tetapan kesetimbangan gas tersebut dan hitung tetapan kesetimbangannya. Jawabannya itu, yang pertama kita menulis diketahui. Diketahui mol dari NO2 adalah 0,03, sedangkan mol dari N2O4 sama dengan 0,0045. Jawab. Soal yang pertama itu kita harus menentukan persamaannya. Persamaannya itu adalah N2O4 bolak-balik NO2. Ini dalam bentuk gas dan ini juga dalam bentuk gas. Kita setarakan menjadi N2O4 bolak-balik 2NO2 dalam gas dan dalam gas. Untuk menjawab soal nomor B, kita masukkan rumusnya K sama dengan NO2 pangkat 2 per N2O4. Mol NO2 itu tadi 0,03 dan pangkat 2. Mol N2O4 itu tadi 0,0045. Kita sederhanakan, hasilnya itu menjadi 0,2 mol per liter. Persamaan reaksi adalah representasi simbolik dari reaksi kimia yang menggambarkan bagaimana unsur-unsur atau senyawa kimia bereaksi untuk membentuk produk baru. Persamaan ini menunjukkan reaktan atau bahan yang terlibat dalam reaksi dan produk atau hasil reaksi yang terbentuk, serta koefisien yang menunjukkan jumlah mol masing-masing dari suatu zat. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal dari persamaan reaksi atau dapat dikatakan sebagai penyetaraan dari sebuah reaksi kimia. Di mana contoh soal ini
Al2O3 dalam keadaan solid ditambah dengan C dalam keadaan solid menghasilkan Al dalam keadaan yang solid juga ditambah CO2. Kemudian kita akan menyetarakan dengan meninjau nilai Al. Pada posisi kiri, Al memiliki koefisien 2, sehingga posisi kanan harus kita kalikan dengan 2. Kemudian, oksigen. Oksigen pada posisi kiri adalah 3, sedangkan di kanan 2. Sehingga perlu kita mengalikan dengan 3/2 agar nilai oksigen kanan dan kiri seimbang. Kemudian nilai C di kanan kita kalikan juga. Begitu pula C yang ada di kiri. Kita kalikan dengan 3/2. Selanjutnya kita menulis kembali persamaan reaksi di mana Al2O3 dalam keadaan solid ditambah dengan 3/2 C dalam keadaan solid menghasilkan 2 Al solid ditambah 3/2 CO2. Selanjutnya kita tinggal mengalihkan dan dapatlah jawaban untuk penyetaraan reaksi. Untuk contoh yang kedua, diketahui bahwa NaOH ditambah dengan H2SO4 menghasilkan Na2SO4 ditambah dengan H2O. Di sini kita akan kembali menyetarakan Na. Na di kiri 1, sedangkan Na di kanan 2, sehingga perlu kita mengalihkan dengan 2 pada posisi kiri. Kemudian kita meninjau nilai dari H. H di kiri bernilai 2. Ditambah lagi 2 menjadi 4. Sedangkan di kanan H masih berjumlah 2. Sehingga kita mengalihkannya dengan 2. Setelah itu, kita akan meninjau nilai O. O di kiri bernilai 2 dan 4 menjadi 6. Sedangkan di kanan sudah berjumlah 6. Sehingga oksigen tidak perlu kita kalikan lagi karena sudah berada dalam posisi yang setimbang. Di mana hasilnya 2 NaOH ditambah H2SO4 menghasilkan Na2SO4 ditambah 2 H2O. Demikian contoh soal dari penyetaraan reaksi. Reaksi pembakaran. Reaksi ini dapat diketahui sebagai reaksi menyusun ulangan atom-atom. Ditandai salah satu reaksinya adalah oksigen. Artinya, reaksi pembakaran merupakan reaksi kimia suatu zat dengan oksigen. Biasanya bereaksi lebih cepat disertai pelepasan panas hingga muncul nyala api, misalnya pembakaran metana. Reaksi kombinasi. Reaksi di mana 2 atau lebih reaktan bergabung untuk membentuk satu produk tunggal dikenal sebagai reaksi kombinasi. Bentuk persamaannya seperti A tambah B menghasilkan AB. Reaksi kombinasi juga dikenal sebagai reaksi sintesis. Contohnya itu 2Na tambah Cl2 menghasilkan 2NaCl. Reaksi dekomposisi. Reaksi yang merupakan kebalikan dari reaksi kombinasi, di mana satu senyawa terurai menjadi 2 atau lebih senyawa yang lebih sederhana. Contohnya itu AB menghasilkan A tambah B. Reaksi di mana senyawa terurai karena pemanasan dikenal sebagai reaksi dekomposisi termal. Contoh reaksi dekomposisi ada 2H2O menghasilkan 2H2 ditambah O2. Reaksi perpindahan. Reaksi kimia di mana unsur yang lebih reaktif menggantikan unsur yang kurang reaktif dari larutan garam. Bentuk persamaannya seperti A tambah BC menghasilkan AC tambah B. Reaksi perpindahan juga disebut reaksi substitusi. Yang terakhir ada reaksi presipitasi. Reaksi kimia yang melibatkan pembentukan produk tidak larut, endapan, padatan disebut reaksi presipitasi. Reaktan dapat larut, tetapi produk yang terbentuk tidak dapat larut dan terpisah sebagai padatan.